merupakan mahasiswa dari IKIP-PGRI Pontianak dengan prodi yang saya ambil yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari kelas Atagi semester 4. Tujuan saya membuat video ini yaitu guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas ya. Ayo ikuti terus. Baiklah, yang pertama yaitu kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa merupakan suatu kesalahan yang berhubungan dengan unsur kebahasaan yang terdapat pada tulisan karena tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa baku. Kesalahan berbahasa diketahui karena adanya suatu langkah atau prosedur kerja yang dilakukan oleh seorang peneliti yang ahli dalam bidang bahasa dengan langkah melakukan identifikasi kesalahan yang berhubungan dengan kebahasaan. Unsur kebahasaan dalam kesalahan ini adalah fonologi, morfologi, sintaksis maupun semantik. Kesalahan berbahasa adalah suatu peristiwa yang bersifat inheren dalam setiap pemakaian bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Adapun menurut Mahkamah dan Sabardila 2010 dalam kaitannya dengan kesalahan berbahasa membedakan antara istilah kesalahan berbahasa error dengan kekeliruan kesalahan berbahasa mistake. Adapun pengertian kesalahan berbahasa adalah penyimpangan yang bersifat sistematis, konsisten, dan menggambarkan kemampuan peserta didik pada tahap tertentu yang biasanya belum sempurna. Sedangkan kekeliruan dalam bentuk penyimpangan yang tidak sistematis yang berbeda pada wilayah performansi atau perilaku berbahasa. Akan tetapi kesalahan berbahasa yang dibuat oleh siswa harus dikurangi sampai ke batas sekecil-kecilnya. Selanjutnya yaitu mengenai fonologi. Berdasarkan asal katanya, fonologi berasal dari fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, fonologi berarti ilmu tentang bunyi. Menurut Roger Lewis dalam Ahmad dan Krisanjaya 2007 menyatakan bahwa fonologi memiliki arti luas dan arti sempit. Fonologi memiliki arti luas, berarti fonologi tersebut mencakup fonemik dan fonetik. Dengan demikian, kajian fonologi tidak sekedar pada organisasi bunyi berupa sistem dan pola bunyi, tetapi juga mengkaji bagaimana bunyi-bunyi tersebut diucapkan termasuk organ ucapnya. Sebaliknya, fonologi dalam arti sempit berarti hanya mencakup fonemik, yaitu hanya mengkaji pada organisasi bunyi berupa sistem dan pola bunyi atau fonem, serta fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Adapun hakikat fonologi yaitu mempelajari tentang perilaku, fungsi, dan unsur linguistik yang bersifat netral terhadap fenomena bunyi. Pada dasarnya, fonologi memiliki dua ruang lingkup yaitu arti luas dan arti sempit. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai kesalahan berbahasa dan fonologi, berikutnya yaitu kita membahas mengenai faktor kesalahan berbahasa tataran fonologi, yaitu kesalahan berbahasa Indonesia dalam tataran fonologi dapat terjadi baik penggunaan bahasa secara lisan maupun secara tulisan. Sebagai besar, kesalahan berbahasa Indonesia dalam tataran fonologi berkaitan dengan pelafalan. Bila kesalahan pelafalan tersebut dituliskan, maka terjadilah kesalahan berbahasa dalam ragam tulis. Berikut ini akan disampaikan beberapa gambaran kesalahan pelafalan, meliputi yang pertama yaitu perubahan fonem, kedua penghilangan fonem, yang ketiga penambahan fonem. Merupakan kesalahan berbahasa yang terjadi karena alat ucap manusia melafalkan bunyi bahasa yang salah dan terjadi perbedaan pemahaman definisi baik dari penggunaan bahasa lisan maupun tulisan. Berikut yaitu faktor penyebab kesalahan berbahasa Indonesia pada penulisan siswa dalam tataran fonologi.
Yang pertama yaitu kurangnya perhatian pada penggunaan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang diajarkan guru. Yang kedua itu dampak penggunaan gawai yang menjadikan siswa terbiasa menulis tidak sesuai dengan PUEB. Dan yang ketiga yaitu siswa terbiasa menulis dengan cara meningkat, seperti saat menggunakan gawai, sedangkan guru mata pelajaran selain bahasa Indonesia tidak menegur saat siswa menulis dengan cara singkat. Oke semuanya, berikut adalah kesimpulan dari mengenai materi yang telah dibahas, yaitu kesalahan berbahasa merupakan kesalahan yang berhubungan dengan unsur kebahasaan yang terdapat pada tulisan karena tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa baku. Kesalahan berbahasa diketahui karena adanya suatu langkah atau prosedur kerja yang dilakukan oleh seorang peneliti yang ahli dalam bidang bahasa dengan langkah melakukan identifikasi kesalahan yang berhubungan dengan kebahasaan. Kesalahan berbahasa tidak sama dengan kekeliruan bahasa. Keduanya memang merupakan pemakaian bentuk-bentuk aturan yang menyimpang. Kesalahan berbahasa terjadi secara sistematis karena belum dikuasai sistem kaidah bahasa yang bersangkutan. Sedangkan kekeliruan bahasa tidak terjadi secara sistematis, bukan terjadi karena belum dikuasai sistem kaidah bahasa yang bersangkutan, melainkan karena kegagalan merealisasikan sistem kaidah bahasa yang sebenarnya sudah terjadi. Oke semuanya, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.